Bapak Rasman Arif Nasution, dalih bahwa penyebaran hasil USG dilakukan oleh permintaan orang lain seperti klien tidak membebaskan pengacara dari tanggung jawab hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap individu termasuk pengacara tetap harus mematuhi undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan anak. Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pengacara, yaitu berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 19 menyatakan dengan tegas bahwa pengacara wajib menjaga rahasia segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun, ini bukan berarti pengacara bisa membagikan informasi yang melanggar hukum, terutama jika berkaitan dengan anak di bawah umur. Kemudian jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, terlepas dari siapa yang meminta penyebaran, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetap berlaku, Pak. Pasal 59 dan Pasal 76H, melindungi identitas dan informasi pribadi anak, ini termasuk perlindungan dari eksploitasi oleh pihak lain, termasuk klien pengacara seperti Fadel. Baru-baru ini, Cindy membeberkan foto tespek bukti kehamilan Loli, di mana foto yang Cindy terima itu dari Loli pada saat mereka masih akur berteman. Menurut Cindy, jika warganet tidak percaya dengan foto tespek itu adalah bukti kehamilan Loli, bisa dilihat dari spray dan bed cover sama percis dengan foto kucing di atas yang diunggah oleh Loli, karena percis di atas spray dan bed cover yang sama. Tak hanya itu, Cindy pun menunjukkan sebuah video Loli yang sedang dalam kondisi hamil. Terlihat keadaan perut Loli mulai membesar. Ini pas dia hamil juga. Nggak ada sih, tapi ini kan video call. Itu pas dia lagi hamil? Iya, pas Juni. Iya. Oh, tapi belum padahal putus. Selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang kan, apa aku pulang aja ya gitu. Gede. Pas ini si Fadel selingkuh. Sama, oh my god. Iya. Pas dia hamil. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar mengabarkan dari dunia infotainment Indonesia. Masih diramainya persoalan tentang Nikita Mirzani laporkan Fadel DJ ke polisi dengan dugaan persetubuhan di bawah umur dan aborsi paksa dengan korban Loli. Fadel DJ dituntut masuk penjara 15 tahun. Dan baru saja Nikita Mirzani laporkan pengacara Fadel DJ Rasman Nasution ke pihak berwajib atas tuduhan umbar data pribadi. Dan begini berita selengkapnya. Nikita Mirzani dibuat geram atas ulah Rasman Nasution hingga menempuh jalur hukum. Hal tersebut lantaran Rasman Nasution sudah menyebarluaskan data pribadi milik Loli 17 tahun, dalam hal ini mengumumkan hasil pemeriksaan USG Loli. Atas hal ini, Nikita Mirzani melaporkan Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Jadi, peristiwa yang dilaporkan oleh saudara NM adalah terkait kejahatan perlindungan data pribadi. Begitu ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Hari Syam Indradi kepada wartawan pada hari Kamis kemarin. Yang dilaporkan inisialnya saudara RAN. Pelapor merasa dirugikan karena terlapor diduga menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelapor. Begitu sambung dari Humas Polda Metro Jaya. Penyebaran data pribadi yang dilindungi undang-undang tersebut ditujukan Rasman ke publik saat mendampingi Fadel dalam jumpa pers pada Jumat kemarin. Usai menerima laporan itu, Ade Hari mengatakan pihak kepolisian nantinya akan melakukan pendalaman. Ya, jadi baru saja kami menerima laporan itu karena rekan-rekan bertanya. Dan kami menjawab membenarkan menerima laporan itu dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Begitu ucap Ade Hari. Diberitakan sebelumnya, bintang film dan presenter Nikita Mirzani mendatangi Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya Fahmi Pahmid. Kedatangan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya guna melaporkan seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana.
Usai masuk ke dalam gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani dan Fahmi mengumumkan mereka melaporkan Rasman Arif Nasution atau RAN. Ya nggak usah inisial. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dr. RAN Rasman Arif Nasution yang khodamnya kura-kura ninja. Begitu kata Nikita Mirzani usai laporan. Alasan wanita yang akrab disapa Niki itu melaporkan Rasman karena sudah menyebarluaskan data pribadi milik Loli ke publik. Karena data pribadi milik anaknya itu dilindungi oleh undang-undang. Tindak pidana yang dilakukan Rasman pun diduga terkait mengumumkan hasil pemeriksaan USG Loli, yaitu anak Nikita Mirzani. Hasil pemeriksaan USG Loli itu dipamerkan oleh Rasman saat mendampingi Fadil Bajideh. Kliennya dalam jumpa pers pada Jumat tanggal 20 bulan September 2024 yang membahas tentang laporan Nikita Mirzani ke Fadil atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi paksa. Ya biar bagaimanapun kan Loli masih anak di bawah umur, di bawah asuhan Nikita Mirzani. Begitu ucap sang pengacara. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Begitu sambungnya. Nikita Mirzani mengatakan sikap Rasman Nasution yang dianggap berusaha mencari masalah dirinya. Ya sebenarnya tuh Rasman udah cari gara-gara lagi sama gue. Begitu ujar Nikita Mirzani yang dikutip dari akun YouTube Cumi-Cumi. Nikita mengatakan Rasman Nasution telah mengirimkan surat yang membuatnya kesal pada saat membaca. Hanya saja Nikita Mirzani enggan membeberkan detail isi surat apa yang membuatnya meradang. Terbaru melalui secara langsung media sosial, Nikita Mirzani mengungkapkan kembali mendatangi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan untuk melaporkan Rasman Nasution. Nikita Mirzani mengungkapkan dirinya ingin melaporkan pengacara Rasman ke polisi. Sebelumnya, Nikita Mirzani memang aktif memberikan sindiran menohok atas sikap Rasman kala mendampingi Fadil Bajideh. Sindiran yang dilaporkan Nikita Mirzani sempat ditanggapi oleh Rasman dengan menantang ibunda Loli itu datang ke kantor polisi. Nikita Mirzani juga menyoroti postingan Instagram Rasman Nasution yang dinilainya terbatas. Sebelumnya, Nikita sempat kesulitan menemukan akun asli milik pengacara pelontos tersebut. Bahkan ketika menemukan akun Instagram resmi Rasman, Nikita tidak bisa mengakses kolom komentar postingannya. Sebelumnya, pengacara Fahmi yang mendampingi Nikita Mirzani mengawal kasus Loli memberikan sindiran menohok atas sikap kuasa hukum Fadil Bajideh yaitu Rasman Nasution. Alih-alih fokus pada kasus kliennya, Rasman Arif Nasution justru menantang Nikita Mirzani bertemu di kantor polisi. Menanggapi itu, Fahmi tegas tak mau menanggapi celotehan Rasman. Dalam kesempatan itu, Fahmi tak mau mengurusi apa yang diucapkan oleh Rasman. Saya nggak nanggapin yang begituan. Tanya pasal sama saya, tanya proses hukum. Jadi biasakan kita layar itu membahas urusan hukum. Begitu tambah Fahmi. Ia tegas menyatakan bila Rasman dan Fadil tak datang lagi ada langkah hukum yang akan ditempuh. Ia tegas menyatakan bila Rasman dan Fadil tidak datang lagi di saat pemeriksaan akan ada langkah hukum lain yang ditempuh. Jadi urusan hukum itu ya ini tadi saya sampaikan. Proses orang datang tidak datang pada hari Jumat nanti kita lihat. Kalau tidak datang nanti bagaimana prosesnya. Yang jelas ada pasal-pasal yang diatur oleh KUH pidana. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir itu bisa dikasih sanksi pidana tersendiri. Begitu terang sang pengacara Fahmi Bahmid. Nah itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang belum ada liburan untuk semuanya. See you.